Sarang burung di ujung jati, lihatlah dengan memakai teropong. Berusahalah dengan sepenuh hati, ada Allah yang senantiasa menolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku, Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan Allah limpahkan kebahagiaan serta apa yang kalian cita-citakan bisa terwujud sesuai dengan harapan. Amin. Alhamdulillah senang banget nih masih bisa untuk share aktivitas lagi dan kegiatan aku hari ini. Nah teman-teman, kali ini tuh aku awali kegiatan aku dengan bersih-bersih di teras ya teman-teman. Ini tuh terasnya itu udah kayak bener-bener kotor banget gitu ya. Makanya di sini aku memutuskan untuk aku sikat-sikat aja. Oh ya teman-teman, di sini aku juga mau sedikit jelasin nih ya ke teman-teman semuanya. Jika video yang aku upload ini tuh ada tayang di Facebook teman-teman, dan nama Facebooknya itu adalah Bunda Twin Fans. Itu bukan fanpage aku ya teman-teman, dan mohon dibantu untuk report dan dilaporkan akun itu ya, karena itu bukan akun aku. Dia sengaja mencuri karya-karya aku dan menikmati hasil dari karya-karya aku. Aku juga punya fanpage di Facebook teman-teman, cuman memang belum terlalu aktif, dan nama fanpage aku adalah Bunda Twin Rumah Kayu. Jadi kalau misalnya video ini diupload oleh akun yang bukan nama channel, bukan akun atas nama Bunda Twin Rumah Kayu, berarti itu tuh adalah akun palsu ya. Karena memang pengikut aku itu belum terlalu banyak teman-teman, baru sekitar 500-an. Jadi kalau misalnya fanpage yang akun palsu itu udah sampai 10.000 pengikut teman-teman, karena mungkin orang nyangkanya itu punya aku kan. Tapi sayangnya teman-teman, itu tuh bukan punya aku, karena memang ada orang yang tidak bertanggung jawab yang sudah mencuri video-video aku yang udah aku upload di YouTube. Ya terkadang seperti itulah ya teman-teman, ada orang-orang yang memang tidak bertanggung jawab, yang mau enaknya sendiri, tidak mau berkarya tapi ingin menikmati hasil karya orang lain. Ya aku berdoa aja teman-teman, semoga aja lah gitu ya teman-teman, untuk kalian yang selama ini tuh udah selalu support, itu tuh aku bener-bener ngucapin terima kasih, dan kalian tuh nggak tertipu dengan akun-akun bodong. Apalagi takutnya nih teman-teman, akun-akun itu tuh bisa mengupload video-video yang tidak senonoh dan mengatasnamakan itu atas akun aku gitu ya. Ya aku sih mau marah juga gimana ya teman-teman, aku juga nggak tahu harus berbuat apa. Mungkin nih kalau teman-teman tahu gimana caranya gitu ya, biar aku itu bisa untuk ajukan penghapusan untuk akun itu, boleh teman-teman itu kasih saran ya teman-teman bagaimana. Pokoknya untuk teman-teman nih yang mungkin udah follow gitu ya teman-teman, untuk akun yang atas nama selain Bunda Twin Rumah Kayu, nah itu boleh teman-teman di report ya teman-teman dan dilaporkan, karena itu adalah akun palsu. Oke deh teman-teman, lanjut dulu ya ke videonya. Di sini tuh cuaca itu lumayan panas nih teman-teman. Jadi aku sengaja ini tuh aku bersihinnya di siang hari, ketika anak-anak itu lagi tidur siang, agar mereka itu tuh nggak ngerusuh. Karena udah kebayang dong ya teman-teman, kalau misalnya ini tuh ada anak-anak, pasti mereka udah kayak ngerasa ini tuh lagi ada di kolam renang ya. Jadinya aku tuh nungguin anak-anak itu tidur, aku setel musik, terus aku beraktivitas deh di luar gitu ya, biar kayak lebih berasa lebih tenang gitu, terus juga lebih cepat gitu ya kerjanya. Sebenarnya kalau untuk urusan kayak gini tuh riweh dan ribet banget ya teman-teman kalau serba di record, cuman ya nggak apa-apa lah ya, sesekali aku record gitu dan sesekali agak rada-rada ribet. Nah ini udah nih teman-teman, ini udah aku sikat-sikatin, udah lumayan bersih ya teman-teman untuk teras aku lagi, karena memang teras aku ini tuh sering banget kan dipakai aktivitas, jadi benar-benar harus dijaga kebersihannya. Oke lanjut ya teman-teman, di sini aku itu mau beresin lemari piring aku nih teman, bukan lemari piring sih, tapi piring ke lemari piring, karena ini tuh udah aku cuci ya teman-teman, piring-piringnya baru sempat aku beresin sekarang. Dan kalau misalnya kalian salvok kok bajunya udah beda, karena memang tadi itu setelah aku bersih-bersih di luar itu aku langsung mandi karena udah terlanjur basah ya teman-teman. Jadi aku sekalian aja mandi dan zuhuran gitu. Kalau misalnya buat bersih-bersih kayak gitu tuh emang enaknya itu sebelum mandi gitu ya. Jadi sebelum kita itu jadwal mandi ya bersih-bersih dulu gitu teman-teman yang berurusan sama air. Jadi nanti kalau misalnya udah basah ya udah sekalian aja mandi gitu. Oke alhamdulillah nih teman-teman udah beres ya teman-teman, untuk aku tuh bersih-bersih di luar, terus juga udah beres-beres di lemari piring gitu ya. Di sini aku lanjut buat masak, karena di sini tuh aku mau masak buat menu hari ini ya teman-teman, buat menu buka puasa pastinya. Dan di sini aku langsung panaskan aja 2 wajan sekaligus ya. Sebenarnya kalau misalnya kita itu masak itu ya teman-teman, kalau misalnya pakai 2 wajan itu kita harus bener-bener fokus dan konsentrasi ya.
Ada juga loh teman-teman, kalau misalnya orang itu tuh fokus atau konsentrasinya itu kurang bagus, itu biasanya dia akan ini ya teman-teman, akan apa sih namanya, akan kesusahan gitu ya kalau misalnya harus masak pakai dua kompor gitu, karena biasanya dia nggak bakalan fokus gitu, bisa-bisa masakannya gosong gitu ya. Tapi kalau aku sih teman-teman, alhamdulillah udah terbiasa ya memasak pakai dua wajan sekaligus, langsung dipakai dua-duanya gitu, langsung dipakai masak gitu ya, nggak apa-apa gitu, karena memang udah terbiasa. Tapi kalau untuk kalian yang fokusnya itu belum terlalu bagus, aku saranin nggak usah, daripada ntar tuh gosong teman-teman. Oke, di sini tuh tadi minyak aku tuh juga habis ya. Terus aku sekalian aja buat nge-refill minyak aku ke tempatnya atau ke botolnya. Dan di sini aku lanjut buat masak ya teman-teman. Ini tuh aku mau masak ikan sarden ya hari ini. Aku tuh kan kemarin tuh ada beli ikan sarden yang ukuran besar ya teman-teman, sarden ABC. Jadi tadi tuh aku udah pisahin untuk si kuahnya atau si bumbunya itu dengan ikannya gitu ya. Jadi sini tuh aku nggak bakalan campur apa-apa sih teman-teman, karena ikan sarden ini kan lumayan banyak ya. Karena dia kan ukurannya besar. Jadi takutnya kalau ntar aku campur-campur malah jadinya nggak habis gitu. Nah, itu ikan sardennya lagi aku goreng di wajan yang sebelah, terus di wajan yang sebelahnya lagi di sini aku lagi mau goreng bakwan. Jadi aku tuh ada bikin adonan bakwan ya teman-teman. Nah, ini aku mau goreng dulu, lumayan lah ya buat tambah-tambahan lauk hari ini. Ini tuh udah Ramadan yang masuk ke beberapa ya, minggu kedua ya teman-teman, udah di minggu kedua Ramadan. Kayaknya apa ya, kayak nggak terasa gitu ya teman-teman, lah Ramadan itu tuh udah masuk di minggu kedua aja gitu ya. Bentar lagi bakal kok minggu kedua, 10 hari yang kedua lah gitu ya teman-teman. Maksudnya ini kan udah sekitar berapa ya, 18 Ramadan ya teman-teman. Pokoknya sekitar segitulah ya teman-teman. Pokoknya aku tuh hanya bisa berharap, dan juga aku tuh doain kalian juga semoga Ramadan kita itu diberikan kelancaran sampai hari kemenangan tiba. Amin. Teman-teman, di sini aku mau lanjutin cerita tentang video aku yang dicuri tadi ya teman-teman. Jadi aku tuh kemarin tuh sempat kaget gitu ya, ada teman aku yang ngasih tahu. Sebenarnya udah agak lama sih teman-teman, dan aku juga udah minta bantuan ke beberapa teman-teman aku buat report akun itu ya. Cuman ya memang belum berhasil, mungkin belum rezekinya juga gitu ya. Jadi kemarin tuh aku dikabarin sama teman aku, katanya itu Bunda Twin keren, di YouTube-nya keren, di Facebook-nya juga keren gitu. Aku kaget, sedangkan di Facebook aku tuh belum terlalu aktif. Nah, kenapa aku belum terlalu aktif di Facebook? Karena memang aku itu belum bisa terlalu konsentrasi membagi diri aku itu kedua kerjaan gitu ya teman-teman. Karena aku tuh gini teman-teman, kalau misalnya gitu ya konsentrasi aku itu udah terpecah dan aku tuh belum bisa bener-bener mengelola waktu aku dan mengelola semuanya dengan baik, itu pasti hasilnya nggak bakalan bagus gitu, hasilnya nggak bakalan maksimal gitu. Makanya lah aku itu di Facebook itu nggak terlalu aktif. Jadi aku usahain aktifnya itu di YouTube dulu. Tapi ya karena memang sekarang ini tuh kayak Facebook aku itu kayak Facebook itu tuh ada yang bikin atas nama aku, terus dia nyuri-nyuri video aku gitu ya. Aku tuh jadi kepikiran gitu teman-teman buat buat video YouTube aku juga aku upload ke Facebook aku gitu ya. Karena memang sebagian ada orang-orang yang tidak nonton di YouTube, mereka tuh nontonnya di Facebook. Jadi mungkin nanti teman-teman nih yang mungkin itu kayak jarang buka YouTube gitu ya, dan seringnya itu buka Facebook, boleh nanti teman-teman itu follow fanpage aku ya teman-teman, yang udah aku sematkan di layar untuk namanya yaitu Bunda Twin Rumah Kayu. Nanti video YouTube aku juga bakalan aku upload di sana insyaallah ya. Tapi aku belum bisa pastiin sih teman-teman, aku bakalan rutin gimana ya buat uploadnya, karena aku tuh masih bener-bener fokus saat ini tuh di YouTube, dan aku tuh pengen bener-bener mengembangkan channel YouTube aku dulu. Karena ya teman-teman, aku itu benar-benar harus konsentrasi untuk mengembangkan satu channel aku itu menjadi benar-benar berkembang. Karena kalau misalnya ya sekarang ini aku tuh belum bisa manajemen waktu gitu ya, tapi aku tuh udah membagi diri aku ke berbagai kerjaan gitu ya, kayak di Facebook, kayak di kayak di YouTube juga, takutnya hasilnya nggak maksimal dan malah itu bakalan bikin aku capek dan kayak nggak ada hasilnya gitu. Jadi mendingan aku fokus di satu kerjaan yang memang saat ini tuh lagi ada hasilnya gitu ya. Oke deh teman-teman, itu ya untuk ikan sarden itu udah mateng, alhamdulillah ya teman-teman, itu udah mateng pokoknya lauk aku yang pertama. Dan di sini juga untuk si bakwannya atau bala-bala gitu ya, dan aku pernah dengar orang bilang itu bala-bala juga, jadi kadang aku juga suka nyebutinnya bala-bala. Kalau di sini mah bilangnya itu bakwan ya teman-teman, bakwan sayur.
Ini tuh bakwannya juga udah mateng. Alhamdulillah tadi minyaknya langsung aku salin ke dalam oil pot gitu. Terus di sini tuh aku juga simpen aja untuk wajan-wajannya semua ke kamar mandi ya. Dan ini tuh bakwannya udah jadi nih teman-teman. Tinggal waktunya buat beresin untuk area kompor dan persekitarannya. Nah di sini tuh kalau misalnya bersih-bersih kompor, aku tuh memang nggak pernah skip ya teman-teman. Pokoknya aku tuh selalu usahain buat selalu ngebersihin kompor. Karena aku yakin teman-teman di saat kita itu selalu ngebersihin kompor gitu ya, kompor kita akan selalu terjaga kebersihannya. Oke teman-teman, ini dia ya menu kami hari ini. Alhamdulillah ini tuh ada sambal ikan sarden ya teman-teman. Terus juga ini tuh ada bakwan sayur ya. Alhamdulillah lah teman-teman, lumayan lah ya buat menu hari ini, Masya Allah. Jangan lupa deh untuk selalu bersyukur dengan apa yang kita punya. Walaupun aku tuh nggak masak sayur, tapi setidaknya di bakwannya itu kan juga udah ada sayurnya ya. Oke lanjut lagi, di sini tuh aku juga mau nyuci piring nih teman-teman. Dan itu tadi kalian salvok nggak sih teman-teman sama sabun yang aku pakai buat nyuci piring? Itu adalah sabun batangan. Karena apa? Karena kemarin itu kan aku belinya yang merek Sunlight ya teman-teman pas aku belanja bulanan. Dan itu tuh busanya menurut aku sedikit banget ya, beda banget sama Mama Lemon. Jadi mungkin insya Allah next aku bakalan belinya Mama Lemon lagi ya. Aku nggak cocok teman-teman pakai yang Sunlight. Jadi kemarin itu tuh aku beli aja deh sabun batangan gitu teman-teman, 5.000 gitu ya. Jadinya ini tuh lebih enak malahan daripada Sunlight ya teman-teman. Terus juga dia hasilnya kesat. Cuman memang nyucinya itu harus benar-benar bersih, karena kalau nggak benar-benar bersih dia itu pasti bakalan bau sabun gitu. Di sini cucian piringku itu lumayan banyak ya. Itu juga ada untuk apa ya namanya, untuk tudung saji susun aku juga itu aku cuci, karena itu tuh bener-bener udah apa ya, kayak udah nggak bagus gitulah teman-teman dilihatnya, karena udah banyak banget cabai-cabai yang berjatuhan gitu ya di situ. Pokoknya sambel-sambel udah berminyak juga, terus juga kacanya udah burem ya Allah. Makanya di sini tuh aku cuci. Kalau untuk nyuci-nyuci kayak barang-barang yang memang nggak selalu aku cuci itu, aku nggak punya jadwal yang khusus ya teman-teman, tergantung aja kapan kotornya gitu. Kayak tudung saji ini kalau misalnya hari ini aku cuci, besok udah kotor lagi ya aku bakalan cuci lagi gitu. Tapi kalau misalnya dalam 1 bulan dia itu nggak terlalu kotor ya, kadang aku nggak cuci gitu teman-teman. Pokoknya ya tergantung aja lah gitu. Ini tuh cuaca bener-bener mendung banget ya teman-teman. Makanya di sini pas aku nyuci piring, aku nyalain lampu di kamar mandi. Karena kalau misalnya nggak aku nyalain lampunya, itu bener-bener pencahayaannya jelek banget. Dan aku takut nanti kalau misalnya pencahayaannya jelek, gambarnya nggak jelas, kalian tuh nggak enak buat nontonnya gitu ya. Jadi teman-teman, kalau misalnya aku tuh bikin konten gitu ya, aku bener-bener usahain gambarnya itu tuh terang gitu ya. Terkadang itu suka ada juga sih gambar-gambar yang nggak jelas, tapi aku udah usahain lah teman-teman semaksimal yang aku bisa. Oke, alhamdulillah cucian piring udah beres nih teman-teman, 1 baskom gede kayak gitu ya teman-teman cucian piring aku. Dan ini dia nih teman-teman untuk tudung sajinya, aku susun kayak gini aja biar airnya turun gitu ya. Oke lanjut, di sini juga aku mau nyapu di dapur. Ini tuh nggak bisa juga buat di skip ya teman-teman. Mungkin kalian itu udah nggak enak banget ngelihat ngelihat karpet aku ini ya teman-teman. Tapi ya mau gimana lagi ya, karpet aku ini tuh bener-bener aku nggak bisa ganti dulu, karena kan aku udah ada rencana buat renovasi, jadi ntar aja digantinya. Kalau boleh jujur, aku sendiri sebenarnya udah nggak nyaman banget ya teman-teman sama keadaan karpet di dapur aku ini. Tapi aku harus bersabar dulu, karena apa-apa itu nggak boleh dipaksain gitu ya. Kita harus tetap mengutamakan apa yang memang lebih penting dan pastinya yang lebih utama gitu. Oke, alhamdulillah ini aku udah beres nih teman-teman untuk nyapu di dapur. Terus di sini anak-anak tadi udah dimandiin sama ayahnya. Lanjut di sini tuh aku mau pakaikan anak-anak baju ya teman-teman. Pokoknya kalau misalnya untuk ngurus anak-anak itu memang aku selalu bagi tugas sama Pak suami ya. Kalau misalnya memang aku lagi repot, ya Pak suami tuh ngebantuin aku ya teman-teman buat ngurusin anak-anak. Palingan ntar aku bantuinnya kayak pakein baju atau misalnya bagian ngiketin rambut. Karena kalau untuk ngiketin rambut itu Pak suami nggak bisa. Ini di sini yang pertama aku pakaikan baju dan aku sisirin, itu adalah adek ya teman-teman, dan itu dia nutup-nutup mata karena memang dia tuh sekalian nonton Upin dan Ipin. Kalian tahu nggak sih teman-teman, Upin Ipin yang baru itu, yang Upin Ipin itu tersesat di hutan larangan. Nah itu tuh kan suka ada buaya gitu ya di situ. Nah itu si Tun itu suka tutup mata tuh teman-teman kalau udah ngelihat buayanya. Tapi ya nutup matanya kayak gitu tetap aja kelihatan gitu. Masya Allah gemes banget.
Pokoknya anak-anak itu ya kalau misalnya film Upin Ipin itu kayak nggak bosen gitu loh teman-teman, setiap hari itu selalu aja nonton. Tapi kayak gitu deh, setiap ada Upin Ipin ya tetap aja mau nonton terus dan kayak nggak bosen-bosen gitu. Malahan kadang itu kayak di apa ya, kayak misalnya mereka itu nangis gitu kan, aku sesekali juga ngeliatin di handphone gitu. Misalnya kan kayak Upin Ipin itu kan pas lagi nggak ada di TV, jadi kadang itu aku suka tontonin lewat handphone gitu ya, tapi ya sebentar-sebentar sih teman-teman. Dan itu kadang aku suka coba kasih film yang lain gitu ya, atau video film yang lain gitu, yang kartun-kartun lain. Tapi mereka itu nggak mau, mereka itu maunya ya Upin Ipin gitu. Makanya ya udahlah gitu ya teman-teman, kalau misalnya mereka itu mau nonton ya selalu aja nyetelnya itu ya Upin dan Ipin terus. Pokoknya anak-anak kalau misalnya udah nonton Upin dan Ipin itu insya Allah anteng ya teman-teman. Oke deh teman-teman semuanya, terima kasih banyak ya untuk kalian yang udah ngikutin aktivitas aku dan juga kegiatan aku hari ini. Semoga apa yang aku share bisa menginspirasi, memotivasi dan juga menghibur ya. Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya. Mohon maaf ya teman-teman jika ada kata-kata yang salah yang kurang berkenan di hati kalian. Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.